Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rusna Rizky Putri Yusuf, salah satu mahasiswi Universitas Negeri Makassar, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, kelas B angkatan 2022. Kali ini saya akan memaparkan sebuah materi dari salah satu mata kuliah keterampilan komunikasi, yaitu komunikasi sebagai landasan keterampilan konseling. Untuk itu, selamat menonton video saya. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang landasan komunikasi, pertama kita akan membahas tentang konsep umum dari komunikasi, keterampilan, dan konseling. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang komunikasi pada slide ini. Berdasarkan pendapat Kate David tersebut, proses komunikasi merupakan suatu metode di mana pengirim pesan dapat mengirimkan atau menyampaikan pesannya kepada penerima pesan. Jadi, dapat disimpulkan dari pendapat tersebut bahwa komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang atau kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Yang kedua yaitu pada saat ini kita akan membahas tentang keterampilan atau skill. Skill merupakan kemampuan untuk mengoperasikan suatu pekerjaan secara mudah dan cermat menurut Sri Widastuti tahun 2010. Dan menurut Hari Amirullah pada tahun 2003, istilah keterampilan juga diartikan sebagai suatu perbuatan atau tugas dan sebagai indikator dari suatu tingkat kemahiran. Nah, dari beberapa pendapat disebutkan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa keterampilan adalah kemampuan untuk melakukan suatu dengan baik, cepat, dan tepat. Yang ketiga, pada saat ini kita akan membahas tentang konseling. Menurut Mulyadi pada tahun 2016 halaman 58, konseling adalah pertemuan empat mata antara konselor orang yang ahli dengan klien orang yang menerima bantuan melalui sebuah wawancara profesional dalam rangka upaya membantu klien dalam mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Dapat disimpulkan bahwa keterampilan komunikasi adalah kemampuan seseorang untuk menyampaikan sesuatu yang menjadi buah pikiran atau ide dan gagasan ataupun pesan kepada orang lain secara efektif guna menyampaikan tujuan yang dimaksud oleh seseorang tersebut. Sekarang saya akan membahas tentang komunikasi sebagai landasan keterampilan konseling. Konselor sebagai salah satu jenis profesi bantuan berada pada posisi yang sangat diminati pada akhir-akhir ini. Berbagai permasalahan yang muncul dalam tatanan kehidupan seorang individu dan bermasyarakat menjadi salah satu alasan dari ketertarikan hal tersebut. Profesi ini secara profesional diselenggarakan oleh konselor yang bekerja secara perorangan ataupun kelompok. Konselor profesional merupakan seseorang yang menekuni salah satu jenis profesi penolong atau helper yang terlatih di bidang keterampilan konseling. Konseling adalah salah satu cara untuk membantu orang lain, tetapi ini merupakan cara khusus yang melibatkan penggunaan keterampilan tertentu untuk tujuan-tujuan tertentu pula, khususnya pada keterampilan konseling. Adapun tujuan utama untuk menggunakan keterampilan konseling adalah untuk membantu konseli mengembangkan keterampilan pribadi dan inner strength atau kekuatan batin agar mereka dapat menciptakan kebahagiaan di dalam kehidupannya sendiri dan orang lain.
Dengan demikian, keterampilan konseling digunakan oleh para konselor profesional untuk membantu individu atau kelompok agar memiliki kemampuan secara mandiri, memberdayakan dan menolong dirinya sendiri. Hal ini secara langsung berkaitan dengan tujuan akhir proses konseling. Adapun upaya konseling memberdayakan diri dan menolong diri tersebut dapat melalui wujud pengembangan diri maupun upaya melepaskan diri dari permasalahan yang sedang dialaminya. Tujuan utama dari konseling adalah yaitu untuk menolong konseli untuk mendapatkan sebuah perubahan dalam cara berpikir ataupun dalam tindakan mereka sehari-hari, sehingga dapat terhindar dari konsekuensi negatif menurut Kildare tahun 2005. Pemakaian keterampilan ini sangatlah penting sebagai landasan komunikasi dan keterampilan konseling.